Halo Sobat NTI, kembali lagi bersama saya, Lerin, tingkat 3, dan akan menemani kalian di Nursing Talk Inspiration. Rematik ya? Rematik itu yang kayak kesemutan itu nggak sih? Daripada kita menebak-nebak, mending langsung kita cari tahu aja kebenarannya. Nah, untuk mencari tahu kebenarannya, kita ditemani oleh abang sama kakak yang ganteng dan cantik ini. Boleh dong bang, kenalin nama. Halo, gue Asa, gue dari akuntansi tingkat 3. Halo, aku Elizabeth dari jurusan ilmu keperawatan tingkat 2. Makasih ya kak, bang udah kenalin diri. Nah, daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Untuk pembahasan pertama nih, buat Abang Asa, apa sih pengertian rematik? Nah, kalau dari yang gue tahu ya, rematik ini penyakit yang ditandai melalui adanya peradangan pada sendi sama nyeri-nyeri di sendi sih bang. Kalau dari keperawatan gimana ya pengertian lebih lengkapnya gitu? Kalau menurut aku sama sih bang kayak yang abang bilang. Cuman lebih lengkapnya kalau rematik ini sebenarnya kondisi yang merupakan penyakit autoimun. Jadi kondisi ini tuh emang menyerang sel-sel sama jaringan tubuh yang menyebabkan peradangan sama sendi yang tadi abang bilang. Oh gitu ya kak. Terus rematik itu emang cuma rematik atau ada jenis-jenisnya lagi nggak sih rematik kak? Nah sebenarnya ada banyak sih bang jenis-jenis dari rematik ini. Yang pertama itu ada rheumatoid arthritis. Nah kalau rheumatoid arthritis ini emang menyerang sistem kekebalan tubuh. Tapi biasanya ini tuh terdapat pada faktor genetik. Nah, itu tuh terdapat virus dan bakteri juga sebenarnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sindrom Sjögren. Nah, kalau ini dia menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita jadi menurun juga. Tapi dia lebih fokus untuk menyerang ke kelenjar cairan kita seperti kayak air liur sama kelenjar air mata. Nah, ini sama halnya dengan rheumatoid arthritis yang tadi. Nah, terus juga ada yang ketiga itu ankylosing spondylitis. Nah, kalau ini lebih ke menyerang bagian tulang belakang kita sehingga mengalami nyeri atau peradangan pada sendi. Lalu juga ada namanya lupus. Nah, lupus ini dia lebih ke kalau kena sinar matahari dia tuh agak kayak menghindari karena gak bisa terpapar sinar matahari. Terus juga dia penyebabnya bisa dari obat-obatan tertentu atau infeksi lainnya. Terus yang terakhir itu ada yang namanya artritis psoriasis. Nah kalau itu lebih ke menyerang kulit menyerang kulit, tapi dia juga menyerang sendi. Itu sih bang. Oh gitu ya, ternyata rematik banyak jenisnya ya. Tapi dari banyak jenisnya itu sebenarnya kenapa sih orang bisa sampai kena rematik kak? Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan rematik ini sih bang. Yang pertama tuh ada faktor genetik. Nah, riwayat keluarga juga biasanya kalau ada keluarga kita yang terkena rematik, nah dia tuh bakalan ada kemungkinan untuk terkena rematik juga. Terus juga ada faktor imunologi, biasanya itu dari obat-obatan. Nah, terus juga ada dari faktor infeksi. Nah, faktor infeksi ini biasanya terdapat virus atau bakteri yang namanya Streptococcus pyogenes. Nah, terus juga ada faktor lain dari gaya hidup, misal kayak orang yang sering merokok atau orang yang kelebihan berat badan seperti obesitas, itu dapat mempengaruhi rematik. Sehingga orang yang emang obesitas nih, dia kan pasti aktivitasnya kan berkurang, jadi kurangnya pergerakan pada tubuh dia yang menyebabkan peradangan pada sendinya. Oh gitu ya kak, ternyata karena itu ya terjadi rematik. Terus mau nanya nih ke abang nih, bang ada nggak sih tanda dan gejala supaya kita tahu kalau kita sedang terkena rematik? Oh, kalau gejalanya mungkin aku cuma tahu gejala umum ya, gejala karena ini penyakit sendi, jadi rata-rata gejala umumnya seperti mungkin peradangan pada sendi, nyeri pada sendi, kecapean, demam, itu gejala-gejala umumnya sih. Tapi karena tadi aku dengar-dengar ada berbagai jenis rematik, itu masing-masing jenisnya kayaknya ada gejalanya nggak sih kak? Sebenarnya ada sih bang, tapi aku hanya tahu beberapa aja, jadi aku jelasin sedikit aja ya.
Kalau gejala untuk rheumatoid arthritis ini, dia tuh gejalanya biasanya demam, terus juga kehilangan nafsu makan. Terus kalau yang namanya ankylosing spondylitis ini, dia lebih ke kaku atau sakit di bagian tulang belakang atau di bagian leher sampai ke bagian bawah itu. Jadi benar-benar terjadi peradangan dan sendi di bagian itu. Terus kalau sindrom Sjögren ini, dia gejalanya lebih ke bagian mulut. Mulut kita jadi kering, terus mata kita juga jadi kering dan perih, rasanya kayak teriritasi gitu. Terus ada juga gejala lupus. Nah, gejala lupus ini biasanya dia terjadinya seperti rambut rontok atau terdapat ruam di bagian pipinya. Itu ruamnya itu biasanya berbentuk seperti kupu-kupu. Nah, terus juga ada gejala dari artritis psoriasis. Nah, itu biasanya sakit punggung atau nyeri di bagian tumit atau di telapak kaki. Gitu sih, Bang. Berarti gejalanya ada banyak ya. Contohnya tadi kayak hilang nafsu makan, itu juga gejala dari rematik ya. Kirain hilang nafsu makan penyebab dari ditinggal pacar gitu. Ternyata gejala dari rematik juga ya. Iya, Bang. Tapi ini ada nih, bener nggak sih kalau kita terkena rematik kita jadi susah jalan, Kak? Ada kemungkinan kalau terkena rematik itu emang jadi susah jalan karena kan peradangan sendi ya atau nyeri pada siku atau tumit tadi yang dibilang itu membuat aktivitas atau pergerakan kita jadi terhambat. Jadi kayak kita kurang bisa beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya gitu. Gitu ya, Kak. Terus mau nanya nih ke Bang Asa nih, ada nggak sih cara-cara buat kita pengobatan untuk rematik? Soalnya ada juga nih kenalanku, dia kena rematik dan mau tahu cara pengobatannya, Bang. Oke, jadi untuk penanganannya bisa dimulai dari pengobatan atau penanganan secara mandiri ya, mulai dari mengurangi aktivitas atau beristirahat karena tadi kan ada akibatnya jadi capek, terus bisa yang nyeri itu dikompres dengan es atau juga dengan mengkonsumsi minuman herbal seperti jahe gitu. Tapi ada hal lain seperti mengkonsumsi obat-obatan tentunya dari petunjuk dokter ya, Bang. Ada juga dari terapi, mungkin dari terapi kalau masih kurang ya yang terakhir menanganinya dengan cara mengoperasi ya, Bang. Gitu, Bang. Ada nih pertanyaan buat Kak Sabet. Bener nggak sih kalau rematik itu hanya bisa diobati? Ada nggak sih cara buat mencegah biar kita nggak terkena rematik? Sebenarnya ada sih, Bang, beberapa pencegahan untuk agar kita nggak terkena rematik. Nah, yang pertama itu kita bisa rutin olahraga. Karena kalau kita rutin olahraga, sendi dan otot kita nggak bakalan kaku. Terus juga untuk orang-orang yang berat badannya berlebih, itu harus menurunkan berat badannya. Karena orang-orang yang terkena obesitas biasanya itu cenderung lebih rawan terkena rematik ini. Terus ada juga berhenti merokok. Nah, lalu yang terakhir kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin atau kalsium. Karena kalau dari vitamin D, kita konsumsi vitamin D, kita bakalan otot dan tulang kita itu menjadi lebih bagus dan lebih kuat. Keren-keren ya pemaparan dari abang dan kakak yang ganteng dan cantik ini. Tapi belum selesai nih teman-teman, karena kita akan masuk ke segmen Mitos atau fakta. Nah, mitos dan fakta pertama nih untuk Abang Asa. Bener nggak sih kalau rematik itu hanya bisa terkena ke orang tua? Nah, ternyata itu mitos ya, Bang. Itu hanya katanya hanya menyerang orang-orang tua. Tapi faktanya rematik itu juga bisa menyerang orang-orang muda seperti kita, Bang. Begitu ya, Bang? Berarti itu mitos ya? Terus untuk mitos dan fakta untuk Kak Sabet nih, bener nggak sih kalau orang yang terkena rematik itu hanya merasakan nyeri di sendi? Itu mitos. Sebenarnya faktanya itu orang-orang yang terkena rematik, dia nggak cuman terkena pada nyeri sendinya atau peradangan pada sendinya, tapi juga terkena pada organ internalnya, yaitu kulit sama matanya. Begitu ya, Kak? Untuk mitos dan fakta 3 nih untuk Bang Asa, bener nggak sih cuaca dingin itu bisa menyebabkan rematik? Jadi itu mitos ya.
cuaca dingin itu bukan menyebabkan rematik, tetapi mempengaruhi rasa nyeri pada penyakit rematik yang diderita oleh penderita. Oh gitu ya, ternyata cuaca dingin gak nyebabin rematik. Terus ada lagi nih mitos dan fakta keempat untuk Kak Sabet. Bener gak sih rematik hanya affecting ke sendi besar? Itu mitos. Faktanya kalau rematik itu sebenarnya nggak menyerang ke sendi besar, tapi menyerang ke sendi kecil juga. Malah ke organ internal yang lainnya juga dia menyerangnya. Gitu ya Kak Sabet. Terus ada mitos dan fakta kelima nih untuk Bang Asa. Bener gak sih kalau kita rasain nyeri sendi itu udah pasti rematik? Oke, itu mitos. Faktanya, penyakit nyeri pada sendi itu disebabkan bukan hanya karena rematik, tapi bisa juga karena cedera, bisa juga karena osteoartritis, dan juga penyakit lain yang tentunya bukan hanya rematik. Wah keren-keren banget ya pemaparan yang kita dapatkan dari narsum kita. Banyak tips and trick yang kita dapatkan tentang rematik ini. Jadi untuk ringan aja nih teman-teman, meskipun kita tagline-nya rematik, itu tidak menghalangi kita untuk berprestasi. Benar nggak Bang dan Kak? Benar. Ingat ya teman-teman, wah nggak kerasa tapi kita udah berada di penghujung episode ke-18 ini. Makasih ya buat Abang sama Kak Sabet yang udah menemani dan berbagi wawasannya untuk kita tentang rematik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat NTI yang sudah tetap bersama dari awal hingga akhir acara. Sekian episode kali ini, nantikan juga episode NTI selanjutnya. Saya Lerin, undur diri, keep healthy, Keep happy. Keep safety. bye-bye. Dadah. Bye.